Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan dan ibrah dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan tangguh terhadap kebenaran. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab, beliau memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, mengutamakan kepentingan rakyat, dapat dipercaya, dan tegas menegakkan hukum. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terkenal dengan kepemimpinannya yang lemah lembut dengan cara pendekatan persuasif, yaitu bisa mempengaruhi seseorang untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan perintahnya. Selain itu, Utsman bin Affan juga memiliki sifat sangat peduli kepada rakyatnya. Selanjutnya yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau memimpin dengan cara yang disiplin, tegas, dan menghargai keputusan bersama. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang ibrah dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu takwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya. Menjalankan perintah Allah yaitu seperti rajin dalam beribadah. Menghindari larangannya, merasa takut kepada Allah untuk melakukan dosa. Jadi mungkin seperti yang dinyanyikan oleh Pasha Ungu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Yang kedua yaitu sikap sederhana. Para khalifah, walaupun mereka berasal dari keluarga yang kaya dan berada, dalam kesehariannya mereka tetap bersikap sederhana dan tidak menonjolkan atau menampilkan apa yang lebih dari yang dimilikinya. Sebagai seorang siswa, sudah selayaknya untuk memiliki sikap yang sederhana, yaitu dengan contoh berpakaian sesuai dengan aturan sekolah, tidak memakai make up berlebihan, tidak menggunakan aksesoris berlebihan, dan membawa uang saku secukupnya. Yang ketiga yaitu sikap aspiratif atau menerima saran orang lain. Sikap aspiratif ini dikisahkan oleh Umar. Saat itu Umar menerima saran dari seorang ibu tentang jam bertugas tentara muslim. Nah, jadi anak-anak, tanpa memandang status sosial, kita harus menerima saran dari orang lain jika itu bernilai baik. Sikap yang keempat adalah menghormati hukum. Para khalifah wajib menghormati hukum atau aturan yang telah ditetapkan dengan cara menjalankan perintah tersebut dan tidak melanggarnya. Sebagai siswa, di masa COVID-19 seperti ini, kalian harus menaati peraturan sekolah dengan cara melaksanakan 5M. Yang kelima yaitu zuhud, yaitu menghindarkan hati dari ambisi keduniawian. Kita hidup tidak melulu untuk mengejar duniawi. Sikap ini tercermin pada kisah Ali bin Abi Thalib. Saat Khalifah Utsman bin Affan wafat, para sahabat menunjuk Ali sebagai khalifah selanjutnya. Namun saat itu Ali sempat tidak mau diangkat menjadi khalifah. Ya, jadi buat siswa-siswa yang ibu sayangi dan ibu cintai, kita harus seimbang. Mengejar dunia dan mengejar akhirat. Tidak seperti Kanca-kancaku udah gawe story WA harta tahta kabeh. Nek aku harta tahta ya ora duwe blas, Bos. Kene wong pinggiran kok ya mengkis-mengkis nu nyanyi kue-kue kuwi ya. Ampun Bang Jago. Poin yang keenam yaitu tentang menegakkan hukum dan keadilan. Terkadang hukum itu runcing ke bawah dan tumpul ke atas.
Jadi kita tidak boleh seperti itu ya siswa-siswaku. Nah, sikap ini tercerminkan pada kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menghukum seorang anak dari gubernur. Anak gubernur tersebut melakukan kesalahan, maka dari itu Umar menghukumnya. Ya, jadi siswa-siswaku yang ibu cintai dan ibu sayangi, ketika menegakkan hukum dan keadilan, kita tidak boleh pandang bulu. Entah itu yang kaya, miskin, yang putih, hitam, yang dari timur, barat. Ketika dia melakukan kesalahan, maka dia wajib untuk bertanggung jawab. Sikap yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengutamakan kepentingan umum. Sebagai khalifah, mereka harus memiliki sikap ini karena mereka memiliki rakyat. Mereka harus mengutamakan kepentingan umum. Mereka tidak boleh memiliki sikap ananiyah atau egois dan mementingkan diri sendiri.